Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisa Damayanti sebagai moderator dan teman-teman saya yang beranggotakan. Nama saya Devanti Tanesa Wijaya dengan NPM 1841-2001 dari kelas akuntansi 18A. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herzita Putri dari kelas akuntansi 18A, NPM 1841-2016. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dari kelas akuntansi 18A, NPM 1841-2077. Perkenalkan, nama saya Frina Yunidayana, saya dari akuntansi 18A, NPM saya 1841-2052. Jenis-jenis anggaran sektor publik ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan atau belanja rutin, misalnya gaji pegawai dan operasional perkantoran. Contoh dari anggaran modal atau investasi yaitu pengeluaran investasi dalam bentuk tanah, bangunan atau mesin, pengembangan sumber daya manusia, departemen pengembangan, dan penelitian R&D. Terdapat dua siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran atau preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Yang kedua yaitu tahap ratifikasi atau approval or ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki mengenai manager skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahapan ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat dari siklus anggaran. Untuk poin ketiga itu ada tahap implementasi atau implementation. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal penting yang harus diperhatikan oleh manajemen keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajemen keuangan publik harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat dianggaran untuk tahap penyusunan anggaran untuk periode berikutnya. Nah, sistem akuntansi yang baik ini meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai. Yang keempat, itu ada tahap laporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget, reporting, dan evaluasi tidak dapat menemui banyak masalah. Otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, dan non-discretionary appropriation. Dan di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah otorisasi oleh legislatif. Jadi anggaran sektor publik ini harus mendapatkan otorisasi dari pihak legislatif dulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua ada komprehensif. Jadi komprehensif sendiri itu adalah anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana budget R pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga ada keutuhan anggaran. Jadi semua penerimaan dan belanja pemerintah yang tertera di dalam anggaran itu harus
terhimpun dalam dana umum anggaran tersebut. Yang terakhir ada non-discretionary appropriation. Maksudnya itu adalah legislatif yang mengatur anggaran ini sendiri harus memanfaatkan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran yang merupakan suatu proses yang periodik dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat, estimasi. Anggaran hendaknya tidak memasuki cadangan yang tersembunyi. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat yang luas. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.